Cerita ini dimulai ketika seorang wanita muncul di penampungan bernama Tongtun dengan bahasa kuyup dan seorang anak kecil di sisinya memohon tempat untuk menginap. Pemiliknya melihat mereka sekilas dan berkata, "Maaf, kami penuh." Tapi Helen sudah cukup berpengalaman untuk tahu apa maksud sebenarnya dari bajingan serakah ini. Jadi, dia mengeluarkan sekeping koin perak dan menyodorkannya. Dan sumpah, kepribadian pria ini langsung berubah 180 derajat saat ini juga. Tiba-tiba ada banyak kamar kosong, dia mengantar mereka ke kamar, bilang akan membahas aturan dan biaya besok lalu pergi. Begitu mereka sedang berdua saja, Helen menatap anak itu dan hanya dari cara menatapnya, ia bisa tahu bahwa anak itu memendam sesuatu yang sangat menyedihkan. Anak itu menatapnya dengan mata besar yang polos dan bertanya, di mana ibu dan ayahnya? Helen tahu, dia tahu persis apa yang terjadi pada mereka itu sangat menyakitkan, sampai-sampai dia tak sanggup mengucapkannya. Jadi, dia melakukan apa yang biasa dilakukan orang dewasa yang lelah dan patah hati saat seorang anak menanyakan sesuatu yang belum siap mereka jawab. Dia berbohong, memberitahunya bahwa dia akan segera bertemu mereka. Semuanya baik-baik saja dan memintanya tidur saja. Anak itu percaya setiap kata dan tertidur pulas dalam beberapa menit. Lalu Helen mulai batuk. Bukan sekedar gatal tenggorokan biasa, ini batuk berdarah. Wanita ini sudah kehabisan tenaga sepanjang perjalanan. Bertahan murni karena tekad yang kuat. Dan sekarang, setelah anak itu aman dan tertidur, tubuhnya akhirnya menyerah. Dia menatapnya untuk terakhir kalinya, membisikkan selamat tinggal dan selesai sudah. Tiada. Meninggal di kamar itu bahkan sebelum pagi. Rowan terbangun di tengah malam dan langsung tahu ada yang tidak beres. Spraynya basah oleh darah merah dan Helen terbujur kaku. Pemilik penampungan muncul bersama simpanannya. Setelah mendengar keributan dan alih-alih memberikan reaksi manusiawi yang wajar melihat wanita meninggal di gedung mereka. Keduanya malah kesal karena merasa direpotkan. Tapi kemudian wanita simpanan itu menunjukkan raut wajah licik. Dia menatap Rowan lekat-lekat, tepatnya pada rambut terangnya dan berkata, "Bukankah dia mirip banget dengan Pauline?" Dan tepat pada saat itu, Pauline masuk dengan rambut dan wajah yang sama. Mereka berdua benar-benar bisa dikira ibu dan anak tanpa ada yang meragukan sedikit pun. Jadi, wanita licik ini langsung menyusun rencana saat itu juga dan berkata pada Pauline, "Selamat, dia adalah tanggung jawabmu sekarang." Dan teman-teman, sekarang ada sesuatu yang harus kalian ketahui tentang penampungan ini. Di atas kertas, tempat ini adalah organisasi amal yang baik dengan tempat tidur hangat bagi orang-orang terlantar, didanai oleh sumbangan dan uang pemerintah. Sangat mulia, sangat mengharukan. Kenyataannya, tempat ini murni mesin pemeras uang yang memangsa orang-orang putus asa, terutama anak-anak dengan kedok biaya tanggung jawab. Jadi Pauline dan Rowan, dua ibu dan anak palsu yang baru ini disuruh mengemis di jalanan setiap hari hanya demi bisa tidur di sana. Pauline memperkenalkan dirinya dan menanyakan nama anak itu. Dia tidak menjawab apa-apa. Pikirannya masih tertinggal di kamar itu, masih membayangkan spray berdarah itu. Masih mencoba memproses fakta bahwa satu orang dalam hidupnya baru saja menghilang. Pauline menatap wajahnya sejenak dan langsung memahaminya. Jadi, dia duduk di sebelahnya dan mulai mengajak berbicara. Dia bilang, dia tidak tahu apa yang sudah dialaminya, tapi masa lalu sudah berlalu sekarang. Yang terpenting adalah apa yang terjadi selanjutnya. Tetaplah positif, terus berjuang, dan kebahagiaan akhirnya akan datang padanya. Kemudian dia mengulurkan tangannya. Rowan meraihnya tanpa ragu sedikit pun. Dia memainkan perannya sebagai putra Pauline. Mereka mengemis di jalanan bersama dan apa yang awalnya sekedar bertahan hidup perlahan berubah menjadi kasih sayang yang nyata. Pauline melindunginya dari para berundung, menjadi tameng dari segala keburukan di jalanan, dan memastikan bahwa bahkan di hari-hari terburuk sekalipun, Rowan tidak pernah merasa benar-benar sendirian. 5 tahun berlalu begitu saja. Rowan sekarang berusia 8 tahun, dan mereka berdua sedang duduk bersama di suatu malam merenungkan semuanya. Hari-hari yang panjang, kerja keras, dan seberapa jauh mereka telah melangkah. Tapi Rowan mendengar rumor pagi itu yang mengganjal di hatinya sepanjang hari.
Dia menanyakan pada Pauline, masih tersenyum mencoba bersikap santai. Pauline mengangguk dan bercerita bagaimana keluarga bangsawan menawarinya posisi pelayan sesungguhnya, gaji sungguhan, tempat tinggal sungguhan, dan masa depan yang nyata. Rowan berkata, dia ikut senang bahwa Pauline akan menjadi pelayan yang luar biasa, dan dia benar-benar tulus mengatakannya. Tapi bahkan saat dia mengucapkannya, matanya tidak bisa berbohong, dan sebelum dia bisa menahannya, air matanya menetes begitu saja. Karena awalnya orang tuanya, lalu Helen dan sekarang Pauline. Semua orang yang pernah dia cintai pergi. Dan meski kali ini untuk sesuatu yang benar-benar baik, hatinya tidak benar-benar tahu cara membedakan antara ditinggalkan dan sekedar berpisah. Pauline melihat semua itu, tersirat di wajahnya dan memeluknya erat-erat. Lalu, dia mengatakan sesuatu yang akan selalu Rowan ingat seumur hidupnya. Merasa sendirian bukan tentang siapa yang secara fisik berdiri di sebelahmu. Kamu baru benar-benar sendirian jika hatimu terasa hampa. Tapi, selama kamu berpegang pada orang-orang yang kamu cintai, menjaga kenangan mereka tetap hidup dan merasakan betapa mereka mempedulikanmu, mereka sebenarnya tidak pernah pergi. Jadi, kapanpun merasa sepi, mulai merayap masuk, dia berkata, tutup saja matamu, letakkan tanganmu di dada, dan dengarkan. Dia akan ada di sana. Beberapa jam kemudian, Pauline telah pergi, dan sekarang bocah kita berdiri sendirian di kedalaman hutan pada malam hari merenungkan kembali kata-katanya. Jadi, dia melakukan persis seperti yang Pauline katakan. Mata terpejam, tangan di dada, hanya mendengar dan kemudian sesuatu yang gila-gila terjadi. Mana mulai berputar di sekitarnya, entah dari mana datangnya. Matanya masih terpejam, tapi tiba-tiba dia tidak hanya bisa melihat pepohonan dan kegelapan, tapi segalanya ia bisa melihatnya. Rasanya seluruh dunia mendadak menjadi transparan secara bersamaan. Dan di suatu tempat di dalam penglihatan itu, dia merasakan mereka. Orang tuanya, Helen, Pauline, setiap orang yang pernah dia cintai bersinar terang dan dekat seolah-olah mereka hidup di dalam dirinya. Selama ini hanya menunggu dia untuk akhirnya melihat mereka. Jadi bertahun-tahun berlalu setelah Pauline pergi dan Rowan sama sekali tidak pernah mendengar kabar darinya. Dia meyakinkan dirinya bahwa Pauline mungkin sudah sibuk beradaptasi dengan kehidupan rumah bangsawan, kerjaan baru, aturan baru, segalanya yang serba baru. Dia berdoa agar Pauline baik-baik saja dan membiarkannya begitu saja. Apalagi yang harus dia lakukan? Sementara itu, dia kembali ke rutinitas lamanya, mengemis. Kini sendirian, sama seperti anak-anak lain ditonton. Tapi Rowan sangat pandai dalam hal ini, sangat pandai sampai terasa tidak wajar. Direktur menyadari sejak awal bahwa anak ini meraup koin lebih banyak daripada siapapun dalam operasi mereka. Jadi, dia dipromosikan ke zona 1, area utama, dengan arus pejalan kaki terbaik. Ibarat kantor, ini adalah sudut paling mewah versi penampungan. Tempat yang lebih baik, perlakuan yang lebih baik, dan disitulah dia bertemu seseorang bernama Black. Black adalah orang yang mengelola zona 1. Dan begitu dia mendengar tentang latar belakang Rowan, orang tua yang sudah meninggal, Helen, dan semuanya. Dia pun menjadikan anak ini menjadi anak didiknya. Hangat, selalu muncul di saat yang tepat, dan tanpa niat terselubung sedikit pun sejauh yang Rowan tahu. Black juga yang akhirnya memberikan nama pada apa yang Rowan lihat sejak malam kemarin. Kumpulan cahaya berputar itu bukan berarti dia gila. Itu adalah mana. Adegan beralih dan bocah kita duduk di tempat biasa dengan ember di depannya melakukan aktivitasnya. Beberapa pejalan kaki melempar koin dan dia berterima kasih dengan kehangatan yang tulus. Bukan rasa terima kasih pengemis yang palsu dan dibuat-buat, tapi rasa terima kasih nyata yang membuat orang merasa baik tentang diri mereka sendiri. Sekelompok wanita lewat dan langsung tidak tahan melihat betapa mengemaskannya anak ini. Koin benar-benar menghujani ember itu, tapi pikiran Rowan melayang entah kemana.
Sebagian otaknya diam-diam sedang melakukan eksperimen. Dia sedang mencoba suatu teknik, berusaha melihat dunia fisik dan aliran mana di dalamnya pada saat yang sama. Seperti menjaga dua lensa yang sangat berbeda, tetap fokus secara bersamaan. Hal semacam itu yang bisa membuatmu pusing, hanya dengan membayangkannya. Tapi hari ini sesuatu berhasil terhubung. Dia berhasil kedua lapisan. Pandangan itu tampak sebening kristal secara bersamaan. Dia mengizinkan dirinya tersenyum tipis karena itu benar-benar sulit. Namun, efek sampingnya langsung terasa. Mempertahankan dua pandangan sekaligus membuatnya pusing dan terkura sedikit demi sedikit. Mampir melihat ember yang benar-benar meluap itu dan mengangkat alis. Rowan mengelak dengan gaya pengemis yang rendah hati. Ini semua benar-benar karena kemurahan hati orang lain, bukan karena diriku. Black tidak sepenuhnya percaya, tetapi dia menghargai sikapnya. Dia memberikan peringatan sebelum pergi. Kesuksesan akan memancing keributan. Jadi, jika ada yang terasa janggal sekecil apapun, Rowan harus segera menemuinya. Dia melambai untuk terakhir kalinya dan langsung pergi. Namun masalahnya begini, sesuatu sudah terasa janggal dan Rowan tidak mengatakan sepatah kata pun tentang hal itu. Kemarin dia melihat dua orang pria di kerumunan. Tidak ada yang istimewa dari penampilan mereka. Tapi mana mereka sangat terang dan murni sepadat milik Black.